masalah ini stop sampai di sini dan damai karena saya berharap kita 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 ini kan semuanya saudara. Kalau untuk Bunda Maya, dengan sangat menyesal dan kami sangat memohon kepada Bunda Maya untuk mengizinkan putra Bunda Maya menantang seorang pengacara yang besar, yang merasa dirinya hebat, tapi komitmennya itu sudah melecehkan kapasitasnya sebagai seorang advokat. Keseharian kebugaran saya gitu. Jadi saya bisa bikin Dani KU. Bukan gitu, Pak? Hadirnya sosok Silvi, petinju yang siap menantang keluarga Ahmad Dhani di ring tinju seketika menghadirkan tanda tanya besar seputar siapakah sosok Silvi sebenarnya. Benarkah jika ia sering naik ring tinju? Jika benar, prestasi apa yang pernah ia dapat? Tetapi mengejutkan setelah tim seleb on cam mendatangi PP Pertina, nama Silvi justru tak tercatat sebagai salah satu petinju nasional. Lantas siapa sesungguhnya sosok perempuan ini? Benarkah jika Silvi bukanlah seorang petinju profesional? Kalau yang kita miliki data dari Pertina Pusat sih, tidak ada nama Silvi sebagai petinju wanita nasional gitu. Mungkin di tingkat provinsi, misalnya DKI, di DKI pun setahu saya nggak ada. Mungkin dia di provinsi lain atau di daerah lain saya nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa dia bukan atlet nasional. Karena ini atlet nasional kan sedang latihan, ini yang timnas. Oh, saya rasa bukan petinju profesional tapi bisa bertinju aja. Pemirsa, setelah hampir 2 pekan sudah dua pihak yang berseteru saling lempar tantangan di media. Surat permohonan izin yang diajukan L ke PP Pertina kemarin itu tampaknya menjadi salah satu bukti nyata bahwa ia tak ingin disebut penggertak semata atau main-main dalam kasus ini. Tapi benarkah jika keinginan itu bersumber dari hati L sendiri? Lantas apa kata Ahmad Dhani tentang kesiapan salah satu putranya itu untuk menghadapi Farhad Abbas? Siapannya pasti sudah latihan. itu udah lama ya. Kita juga bukan mempersiapkan untuk ini doang, kita memang harus belajar bela diri juga. Kalau misalkan siapa tahu kita lagi diserangnya orang, kita juga harus siap juga kan. Ya sebenarnya persiapannya juga ya apa deh, ya pas-pasan aja, ya seperti biasa. Majuin ini. Ya yang ada dukungannya selainnya juga apa deh, sparring partner kan juga olahraga ya, kita buat ya hari ini doang tes fisik gitu-gitu aja. Sekarang mungkin konteksnya di ring ya, di ring tinju mungkin lebih sportif ya. Dan saya lupa. Dan Willy Dozan ternyata tadi menawarkan sudah ke Farhad Abbas untuk menjadi jurinya. Gitu. Willy Dozan tadi udah telepon ke Farhad Abbas untuk menjadi jurinya supaya diterima tantangannya L itu gitu loh. Dan saya rasa L mungkin lawan yang sepadan ya buat si orang itu tersebut. Sarung tinju. Ini kan menandakan bahwa persiapan FA Farhad Abbas untuk bertanding di ring tinju seperti itu. Oleh karena itu kami sebagai promotor profesional menyiapkan segala persiapan-persiapan yang sangat matang. Jadi ini bukan main-main, ini sangat serius. Jadi ini bukan settingan juga. Jadi ini benar-benar kita siapkan bahwa Farhad Abbas siap melawan, nanti melawan Dhani kah atau melawan Al dan lain sebagainya. Namun ketika L yang maju sebagai penantang, Farhad Abbas tampaknya tak tertarik untuk menghadapi seorang anak seusia putra Ahmad Dhani tersebut. Dan Farhad pun mengalihkan tantangan itu kepada seorang petinju wanita. Benarkah jika Farhad siap turun secara langsung ke ring tinju jika Ahmad Dhani yang berdiri sebagai lawannya? Besar ya kalau diminta Farhad Abbas untuk maju sebagai petinjunya melawan Ahmad Dhani, itu yang lebih cocok dan lebih pas. Karena saya berharap bahwa pertandingan tinju itu dilakukan secara profesional pun. Saya tuh usianya udah 40. Saya udah mencapai usia dewasa lah, laki-laki 40 tahun. Jadi saya nggak menanggapi apapun yang nggak penting gitu loh. Jadi kalau misalnya L nanggepin ya wajar karena L kan masih muda ya. L masih muda gitu kan, masih panasan ya wajar lah kalau L nanggepin. Kalau saya sih udah menjadi laki-laki dewasa.
Perseteruan yang berawal dari kicauan Farhad Abbas di akun pribadi miliknya kini memang berbuntut panjang. Bahkan perselisihan itu menyeret dua putra Ahmad Dhani dengan Maya Estianty, Al dan El. Melihat konflik tak berkesudahan dan justru makin memanas, seperti apa Maya Estianty menuangkan rasa sedihnya atas prahara ini? Benarkah Maya tak terima jika sang anak harus bertarung di atas ring tinju untuk membuktikan keseriusannya dan mempertahankan kehormatan sang ayah? Ya aku sih, sebagai ibu ya terutama ya, sangat sedih kalau harus, terjadi, ribut-ribut karena saya tuh orangnya senang damai, nggak suka ribut, apalagi saya juga orangnya sangat senang untuk mengalah gitu ya. Dan saya selalu mengajarkan anak-anak untuk, menjadi anak yang soleh, yang sholat, ibadah, sekolah, terus, apa, hormat sama orang yang lebih tua. Nah kemudian, terjadi seperti ini tuh saya sangat sedih. Aku sendiri ini cuma sparring partner doang, jadi yang sikonya kayak nggak adil lah paling. Ya bonyok-bonyok dikit ya nggak apa-apa lah, karena juga laki-laki kan. Namanya petarung kan, ke petarung pasti ada bonyok-bonyoknya gitu. Siapa yang bonyok, dia yang bonyok, apa kita yang bonyok, kan itu aja, tinggal pilihnya seperti itu aja. Iya, ya sebaiknya begitu karena sebenarnya tujuan saya motivasinya adalah dua-duanya teman saya. Ahmad Dhani itu teman saya, Farhad juga teman saya. Cuma bedanya Ahmad Dhani itu lagi musibah. Ya kita harus juga turut prihatin ya. Farhad ya memang orangnya sebenarnya baik, cuma suka usil gitu. Suka usil urusan orang ya. Jadi ya artinya kalau berani usil ya berani lanjut gitu kan. Jika sebelumnya Farhad Abbas pernah menyatakan bahwa ia siap untuk berhenti dan mengakhiri perseteruan ini jika Maya Estianty selaku mantan kliennya dan ibu dari Al dan El yang memintanya untuk tidak meneruskan perselisihan ini. Dan ketika Maya Estianty telah meminta agar kasus ini untuk bisa segera disudahi, akankah Farhad Abbas konsisten dengan ucapannya untuk menstop aksinya? Atau justru ia akan tetap menuruti apa kemauan pihak Ahmad Dhani, terutama Al dan El? Kalau Maya udah bilang saya berhenti, mereka bilang saya banci juga nggak apa-apa deh. Ya kan? Kenapa harus malu dibilang banci? Di Indonesia ini banyak banci kok. Ya saya berharap kalau, Pak Farhad tuh, bisa lebih dewasa, kan dia kan, umurnya kan lebih tua dari anak-anak saya. Mudah-mudahan Pak Farhad lebih mengerti ya kalau anak-anak kecil itu kan, emosinya kan sesaat dan, mereka juga masih pikirannya juga masih belum stabil ya kan. Terus, apalagi aku juga pengen anak-anakku dan Pak Farhad tuh damai. Jadi nggak perlu lagi terus-terusan ribut sih, stop sampai di sini, clear. Dan anak-anak juga fokus aja sekolah, fokus aja belajar, menjadi anak yang soleh, ibadah, terus jadi anak-anak yang selalu hormat sama orang tua. Dan pokoknya saya maunya masalah ini stop sampai di sini dan damai karena saya berharap kita ini kan semuanya saudara. Kalau untuk Bunda Maya, dengan sangat menyesal dan kami sangat memohon kepada Bunda Maya untuk mengizinkan putra Bunda Maya menantang seorang pengacara yang besar, yang merasa dirinya hebat, tapi komitmennya itu sudah melecehkan kapasitasnya sebagai seorang advokat. Di luar ring tinju yang dipilih Farhad Abbas dan kedua putra Ahmad Dhani untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka, tentu masih banyak cara lainnya yang lebih terhormat. Ini jugalah yang sangat diharapkan oleh Maya Estianty. Sebagai seorang ibu, ia tentu tak ingin sang anak menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara-cara yang tidak bijak. Toh perdamaian jauh lebih indah daripada terus perang urat syaraf maupun adu jotos sekalipun. Saya minta maaf atas, apa yang sudah diucapkan oleh anak-anak saya dan mudah-mudahan Pak Farhad juga, secara dewasa memaafkan dan ya sama-sama saling damai lah gitu. Kalau makanya tapi tetap jalur damai adalah jalur terbaik. Tapi kalau memang benar-benar serius ya cobalah gitu loh, ya. Gitu loh. Ya sebenarnya saya sih nggak pernah sebenarnya nggak terlalu musingin gitu-gitu ya Mbak ya, karena kan kerjaan saya banyak ya. Terus ya itu tadi misalnya saya lagi enak-enak duduk di atas gitu ya.
lantai 2 rumah saya gitu ya, dengan nyaman, terus tiba-tiba ada orang di pinggir jalan teriakin, "Dani kamu bodoh, kamu goblok," gitu, "apa kamu ini, kamu ini." Ya buat saya ya, karena saya nggak merasa seperti itu, ya kenapa saya mesti marah kan.